Maining, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Gimana acara festival APAM ini ya? Ini tanggal 10 September, hari Minggu, tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444. Nah, ini saya sedang bersama Ketua Panitia Penyelenggaraan Festival APAM, The Royal of Bantarwaru, Majalengka, Indonesia. Nih, saya berkesempatan mewawancarai Ketua Panitia. Ini nih inohongnya nih, rambutnya jenggo, rambut jenggo, nggih. Jaya kalau seminggu puluh kan. Terus apa jadi Pak Gobeng boleh mah? Ya. Pertama mungkin enggak Pak Bowo dikit bisa apa ya? Bisa nyambut menurun rencana oleh pribe, enaknya pribe, terus apa sing gareng dilaksanakan. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kepada kita sehingga salah satu nikmatnya yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di acara festival APAM ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, acara APAM terserah atau bentuk ya kreasi APAM yang nantinya akan dinilai oleh tim juri gitu. Dan intinya sih ingin mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati Bapakku beserta perangkatnya, juga yang saya hormati dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, ini sahabat saya Pak Momon, juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di sini ada tokoh masyarakat, ini senior saya. Ya, ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sampurasun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang cerah ini, ya saya ucapkan yang saya hormati Bapak Kuwu, ya Pak Aziz, ya Pak Kuwu Bantarwaru, yang saya hormati Kasih Parbud Bapak Ketut Aminuddin, ya Pak Momon, yang saya hormati Pak Ketut Aminuddin, yang saya hormati Bapak Kabid Perpustakaan dan Dinas Perpus dan Kearsipan Bapak Momon, kemudian juga Ibu Rukaedah, sesepuh dari Ligung, para sesepuh yang sudah hadir di forum ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati seluruh panitia pada festival APAM kali ini, kita beri aplaus dulu sama panitia. Yang sudah mendukung kegiatan festival APAM pada siang hari ini, ya pagi sampai siang hari ini, juga seluruh masyarakat. Halo adik-adik. Halo. Iya, seluruh masyarakat yang sudah hadir dalam festival APAM ya pada tahun ini. Ini yang keempat yang Kang Inin ya.
Iya, saya mendapatkan undangan untuk berbincang-bincang di sini dari Kang Inin. Kang Inin ini adalah adik sepupu suami saya. Jadi saya sudah jadi orang Bantarwaru dari sejak tahun 2001 ayat ya, sehingga begitu. Pada saat saya membaca sebetulnya apa sih gitu ya, kenapa di wilayah Majalengka, di wilayah Pantura ini ada satu budaya di mana membuat apem pada bulan Safar ya, gitu. Ternyata memang apem itu asal katanya gitu ya, secara sejarah dari kata afun, maha pemaafnya Allah ya. Karena lidahnya orang Sunda tidak bisa mengucapkan F ya, fitnah. Apuun itu jadi apuun pakai P, lami-lami janten apem gitu. Untuk apa sih gitu ya? Ingin mengharap kasih maafnya Allah, karena tadi ingin agar terhindar dari berbagai bala, berbagai musibah ya. Karena tadi memang di bulan Safar ini dalam sejarahnya banyak terjadi peperangan misalkan ya, banyak terjadi musibah, sehingga masyarakat ingin mendapatkan pemaafan dari Allah. Sehingga tadi bentuknya lewat apa? Lewat simbol membuat satu makanan yang ini bisa menjadi sarana sodakoh tadi ya Bu ya, gitu. Jadi masaknya ya Pak Kungu bareng-bareng. Alhamdulillah ini sudah yang keempat kali dan sudah sampai 1 kintal ya. 1 kintal apemnya dimasak bersama-sama, kemudian dinikmati bersama-sama. Yang mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan. Karena amin ya robbal alamin. Karena memang sodakoh di dalam Islam diantaranya fungsinya adalah untuk menolak bala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, adik-adik. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa Islam itu katanya ya, menurut Nurholis Majid ada 2, ada yang doktrin, ada yang peradaban. Nah, yang peradaban inilah gitu ya, yang biasanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh budaya. Nah, apem ini tadi festival apem ini adalah budaya. Budaya yang apa? Yang menguatkan nilai-nilai agama. Saya mau tanya nih, kira-kira silaturahim ajaran Islam bukan? Insya Allah ajaran Islam ya. Makan bersama-sama, bersodakoh adalah ajaran Islam. Sehingga di sini budaya ini menguatkan ajaran Islam, dan dari sinilah mungkin agama sebagai peradaban memiliki fungsinya. Ya, budaya juga demikian, menguatkan fungsi-fungsi agama. Bahkan tadi saya bersyukur sekali ada festival nulis juga ya. Ada festival nulis di mana tadi dengan menulis gitu maka peradaban manusia akan abadi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Iya. Terima kasih ya, tadi sudah juga belajar menggambar ya. Karena lewat Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas. Sedianya hari ini beliau mau hadir, tetapi kebetulan ayahandanya sakit, jadi Pak Karis hari ini menjenguk orang tuanya di Garut. Yang kedua, mungkin saya mau full dalam bahasa Indonesia karena kebetulan saya bertengkar bahasa Jawa. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jati barang, jati sawit. Pengen makan tiga duit. Dorong gua anak makannya baru gimana bapem. Yang terhormat
para bapak dari unsur kedinasan yang terhormat, Bapak Kuwu beserta perangkatnya, yang terhormat para panitia, para kesepuhan, dan para saudara sedaya yang kula hormati. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa apem ini adalah merupakan satu bagian dari sedekah dalam rangka mengantisipasi bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini adalah salah satu bagian daripada prinsip agama Islam yang insya Allah sekarang sudah dibudayakan wiwitnya dari Bapak Kepala Desa zaman Pak Haji Makmun, Pak Haji Raji, termasuk Pak Haji Santi, Ibu Pak Narpan. Lain Pak Kuwu tadi saya sangat bergembira sekali karena konsep objeknya sudah ada di Pak Kuwu semua keperan dari mulai mah nanti Festival Apem ada stand-stand yang memunculkan potensi dari blok-blok. Nah, seperti misalnya dilombakan apemnya nih, blok Sabtu apemnya warnanya dengan kamonesanya blok Kemis, blok sampai dengan blok yang terakhir. Nah, itu dipamerkan seperti tadi kata Pak Kuwu, ini luar biasa Pak. Nah, nanti kita Pak Kuwu bisa mengundang bupati sampai dengan kementerian sekalipun diundang ke sini. Gerbong seperti itu Pak, gerbong kesenian kebudayaan paling mudah untuk mengangkat desa Pak. Sing yakin Pak, paling mudah. Semua hampir di beberapa daerah, termasuk ya yang paling utama ginilah, bagaimana orang lain rek nyaruakeun jeung Bali atau dengan Jogja. Tapi kenapa dia terkenal dan sampai saat ini terus hidup masyarakatnya dari wisata? Karena kebiasaan nguku tradisi gitu ya. Bali kenapa bisa dikunjungi? Karena kebiasaan manehna memang sudah tradisinya seperti itu, akhirnya menjadi tontonan. Jogja juga sama, karena tradisinya, kebudayaannya yang terus dipelihara. Nah, itu sehingga banyak dikunjungi orang. Kita kenapa ditinggalkan? Karena kita dari mungkin zaman kemerdekaan terus terkikis sedikit-sedikit, akhirnya kebudayaan tradisi yang ada di wilayah Jawa, terutama Jawa Barat ya. Nah, itu Jawa Barat itu paling dulu meninggalkan tradisi adat istiadat. Nah, ini dari beberapa penelitian ya. Nah, Jawa Barat, kecuali mungkin Baduy, Kampung Naga dan lain sebagainya yang itu tetap kuat. Akhirnya Baduy juga kewalahan sekarang yang pengen datang untuk berkunjung. Nah, kita mulailah dari awal. Bang Inin sudah 4 tahun berjibaku. Sekarang Pak Kuwu ditemani dengan untuk festival sekarang dan kedepannya insya Allah pemerintahan desa itu akan semakin membuat Bang Inin bersemangat gitu bersama-sama masyarakat di Bantarbaru. Namun sebelumnya saya berpesan, Pak, kita buat musyawarah dulu Pak kalau bisa. Namanya musyawarahnya harus ada musyawarah pendataan objek pemajuan kebudayaan Pak. Jadi nanti di musyawarah itu ada diskusi diambil dari beberapa tokoh masyarakat. Kita mencatat tradisi apa baik gitu yang ada di desa Bantarbaru. Setelah dicatat, nanti di situ diprioritaskan mana yang harus ditumbuhkan, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dimajukan, dan mana yang harus dimanfaatkan. Nah, hasil dari situ skala prioritas mana yang harus ditingkatkan atau yang mana yang harus dimanfaatkan. Nah, nanti di situ dibuat perdesnya, sehingga perdes itu yang akan mendukung, menyokong kegiatan-kegiatan yang sudah ada disepakati oleh masyarakat. Bikin nanti deklarasi masyarakat mendukung kebudayaan Bantarbaru. Nah, dengan gerakan dasar itu dulu, setelah itu nanti
Bantarwaru mendunia. Saya yakin Pak, karena juga Mang Inin jejaringnya luar biasa dan Pak Kuunya juga punya semangat luar biasa, masyarakatnya juga luar biasa. Itu saja. Terima kasih, semangat terus untuk Mang Inin, Bapak Kuu, terima kasih semuanya. Mang Inin juga hadir di sini, ada Dewan Kesenian Mang Inin. Suruh ngomong dia bagaimana menyikapi Ligung, dia sedang konsentrasi untuk Ligung sekarang. Terima kasih. Bila topik Bali Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih atas waktunya kepada panitia, dan sebelumnya saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Apem yang keempat ya. Mudah-mudahan bisa terus lestari, semakin tahun semakin baik dan bisa memberi manfaat besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, saya mungkin selalu bicara tentang 3 hal ya Pak ya, kalau dalam sebuah peristiwa kebudayaan atau peristiwa di masyarakat, bahwa biasanya yang luput dari perbincangan kita adalah sebuah festival atau sebuah kegiatan itu hadir, biasanya kita langsung bicara soal hasil dari festival apemnya gitu. Padahal yang menarik dari sebuah festival, yang menarik dari sebuah peristiwa kebudayaan adalah prosesnya Bapak Ibu ya. Ini yang akhirnya kenapa produk-produk budaya kita ini menjadi menarik buat kita banggakan, buat kita lestarikan, termasuk buat kita jadikan salah satu patron ya, salah satu petunjuk bagaimana membentuk karakter masyarakat di wilayah kita. Begini ya, kenapa kita memilihnya festival Apem, enggak festival Dugem misalkan Pak Didin ya? Karena untuk membentuk festival itu pasti prosesnya berbeda-beda. Kalau festival Dugem, pasti perilaku yang kita lakukan untuk mempersiapkan festival itu akan sesuai dengan semangat Dugem itu sendiri, hura-hura lah ya, atau masing-masing lah gitu. Tapi kalau festival masyarakat, keberangkatan semangatnya pasti dari karakter dan tradisi yang selalu ada di masyarakat kita. Artinya yang lebih harus kita promosikan adalah ada banyak nilai yang sangat luar biasa dalam sebuah pembentukan proses kebudayaan atau proses festival ataupun kegiatan masyarakat. Kayak festival Apem. Festival Apem lahir dari tradisi apa ya? Ada gotong royong ya, ada dan segala macam. Jadi saya kira festival-festival seperti ini memang harus didukung oleh kita semua sebagai salah satu cara kita untuk menjaga, merawat dan membentuk generasi kita ke depan melalui nilai-nilai yang memang sudah banyak terkandung dalam produk kesenian kita. Jadi kebudayaan ini memang menyimpan nilai-nilai luhur bangsa kita sehingga bisa kita pelajari ketika prosesnya kita lakukan gitu. Kalau nggak dilakukan ya nggak akan pernah kita alami. Kenapa akhirnya sekarang kebudayaan dijadikan lokomotif utama oleh pemerintah, menjadi menjadi haluan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masih banyak dari kita yang menganggap bahwa kerja kebudayaan ini nggak terlalu penting, sehingga akhirnya keberpihakan terhadap kerja kesenian, kerja kebudayaan seperti ini masih belum mendapatkan sokongan dan dukungan baik secara moral, secara politik ataupun secara anggaran. Padahal dalam undang-undang desa saja ya, kalau kita bicara desa, ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa desa memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan seni budaya dan adat istiadat. Nah, dari situ kan persoalannya bisa kita lihat sejauh ini desa mana yang di Majalengka yang memiliki konsentrasi terhadap kerja kebudayaan, termasuk juga plot anggaran. Kalau mau kita sedikit kritisi ya soal itu ya, desa mana yang porsi anggaran dana desanya besar untuk kerja kebudayaan, itu bisa dilihat dan dihitung oleh jari Pak. Artinya kita masih belum ngeh bahwa kerja kebudayaan ini penting untuk membentuk dan mencetak anak-anak kita 15, 20, 30 tahun ke depan. Kita tidak bisa membayangkan ya, kalau besok lusa anak-anak kita Bu tidak mengenal lagi kerja gotong royong ya,
tidak mengenal lagi akar keseniannya yang di dalamnya banyak nilai-nilai yang luar biasa yang diwariskan oleh leluhurnya. Kita tidak bisa membayangkan kalau 5-10 tahun ke depan anak-anak semakin dekat dengan gadget, semakin dekat dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya individualistik begitu kuat yang sekarang juga gejalanya udah terlihat. Jadi kalau saya selalu bicara tentang 3 hal tadi. Yang pertama, perbanyak kegiatan festival seperti ini karena prosesnya ini menarik, menggali nilai-nilai lokal. Yang kedua, yang tadi, seberapa jauh pemerintah daerah ini berpihak terhadap kerja kebudayaan. Salah satu buktinya adalah berapa dana desa yang dikucurkan untuk kerja kebudayaan. Ini kan penting ya. Semakin besar dana berarti semakin besar keberpihakannya terhadap kerja-kerja masyarakat. Kalau sekarang meningkat dari tahun kemarin, saya lihat betul, alhamdulillah. Jadi saya mohon mungkin ya secara pribadi atau secara organisasi tahun depan mungkin bisa lebih konsentrasi tentang anggaran dan segala macam. Karena undang-undangnya udah ada, Pak. Ya. Dan saya tahu sedikitnya itu katanya 4% dari dana desa itu bisa disalurkan untuk kerja kebudayaan. Kalau dana desa 1 miliar, berarti minimal kegiatan ini dapat duit 40 juta. Yang kita tanya Pak Edin, dapat duit berapa acara ini dari pemerintahan desa? Ya. Misalkan begitu ya, saya tidak bicara soal yang lebih besar, kita bicara soal kecil, bahwa pembentukan karakter melalui festival ini sangat efektif, seperti Pak Kasih tadi bilang, sangat efektif banget ya. Kita menjadi kenal, saya jadi kenal Pak Ku, kenal semua lewat kerja kayak gini. Kalau nggak lewat gini, kita nggak punya momen untuk ketemu dengan masyarakat ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, bagi saya ini terkenal tidak terkenal itu nggak persoalan ya. Kita kerja kebudayaan bukan untuk dikenal orang, bukan untuk orang datang kemari, bukan untuk menjadi terkenal, tidak, tapi untuk membentuk karakter kita kuat menghadapi gempuran kebudayaan yang sudah sangat tanpa batas melalui arus teknologi. Adapun nanti tiba-tiba orang datang kemari, melihat peristiwa-peristiwa kebudayaan yang menarik, menjadi destinasi wisata, saya kira itu bonus ya. Bonus yang bisa kita monetize sehingga akhirnya bisa menambah penghasilan asli daerah atau penghasilan masyarakat yang endingnya memang kerja kebudayaan salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu aja ya kalau dari saya. Saya sangat bahagia sekali di sini dapat ketemu dengan teman-teman karena lamun masakeun ngahajak ADG Pak abdi teh parah ka dieu kitu nya. Gitu ada naon gitu amang hungkul mah gitunya. Sanes abdi tidak tertarik untuk main, tapi saya kira bermain dengan ada momentum, saya kira itu menjadi lebih baik ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata saya yang tidak berkenan, tapi bagaimanapun juga kita wajib khawatir Bapak Ibu 5-10 tahun ke depan wajah kebudayaan generasi penerus kita akan seperti apa, itu ditentukan oleh kerja kita hari ini. Makan memang penting untuk hari ini Bapak Ibu. Kerja kebudayaan 5-10 tahun juga sangat penting untuk kita semua. Jadi tidak ada, kan suka ada bahasa gini Bu Dokter ya, ada kebutuhan sekunder, senang kebudayaan mah, nu penting mah kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk makanan ya. Memang betul, hari ini kita butuh makan, tapi kita nggak bisa membayangkan 5-10 tahun ke depan anak-anak kita kayak gimana gitu. Jadi artinya kerja kebudayaan juga tidak kalah penting dengan kebutuhan nasi. Cuma perbedaannya adalah di mana itu menjadi pentingnya gitu, di mana itu menjadi skala prioritasnya. Makan hari ini kerja kebudayaan untuk 5-10 tahun. Jadi kalau ini kawan-kawan ya, ini harus didorong, kita ketemu dengan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, bagaimana mereka harus semakin memberikan atensi dan perhatian terhadap kerja kebudayaan, karena penting untuk anak-anak kita. Tidak ada lagi yang bisa mendorong soal itu kecuali masyarakat yang secara fakta di lapangan mereka yang berjibaku dengan masyarakatnya sendiri, dengan anak-anaknya sendiri. Itu mungkin ya. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.